Mari belajar mandiri untuk tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui pengamatan video, siswa mampu mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan plastik. Melalui tanya jawab, siswa mampu mencari solusi untuk mengurangi sampah plastik. Melalui diskusi, siswa mampu menggambarkan keadaan sampah plastik dengan tepat. Melalui praktek musyawarah, siswa mampu mengeluarkan ide dan gagasannya dengan benar. Melalui latihan kelompok, siswa mampu mempraktekkan permainan bola tangan dengan benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, ketemu lagi dengan Bu Alfani. Nah, kali ini kita masih belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita melaju ke pembelajaran keempat. Kita akan membahas benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, kalian pasti senang kan? Karena kalian sudah sering menggunakan plastik. Entah itu untuk botol minum, entah itu untuk tempat makan, dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas keunggulan dan kelemahan plastik. Juga bahayanya loh. Kalian mau tahu? Oke. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Oke. Woi. Ya kan ini plastik, gak gampang pecah. Oh, kalau ini tuh plastik kualitasnya jelek, makanya pecah. Gitu Za. Oh, ini kan dari kayu. Ya iyalah cepet bolong. Kelamaan kena panas, kena hujan, makanya cepet keropos gitu. Yang ini enggak. Oh, kalau yang ini plastik, gak cepet rusak gitu Za. Nah, bagaimana? Kalian tadi sudah melihat kan dua keunggulan plastik. Yang pertama, yaitu plastik tidak mudah pecah. Dan yang kedua, dibandingkan dengan kayu, plastik tidak mudah lapuk. Nah, apalagi sih keunggulan dari plastik? Yuk kita lihat sama-sama. Hampir semua orang suka dengan plastik karena plastik memiliki banyak keunggulan. Apa saja sih? Yuk kita baca sama-sama. Yang pertama, plastik tidak mudah pecah. Yang kedua, tidak berkarat. Kemudian yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, plastik itu murah harganya. Kemudian ringan dibawa. Kemudian tidak tembus air dan mudah proses produksinya. Wah, ternyata banyak sekali ya keunggulan dari plastik. Maka dari itu, kita lebih senang menggunakan benda plastik daripada benda yang berbahan lain. Di balik kelebihannya, plastik juga memiliki kekurangan anak-anak. Kalian bisa lihat di gambar ini. Yang pertama, plastik itu gampang meleleh alias tidak tahan panas. Kalian bisa lihat ya, itu gambar yang warna biru adalah tong sampah. Nah, apa yang menyebabkan tong sampah itu meleleh? Mungkin tong sampah itu berada di dekat titik perapian. Nah, ini membuktikan bahwa benda yang terbuat dari plastik itu gampang meleleh atau mudah terbakar. Kemudian kekurangan plastik yang lain adalah untuk beberapa jenis plastik, terutama yang berkualitas rendah, itu memiliki kandungan bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh kita jika kita tidak menggunakan sesuai fungsinya. Contohnya, kalau kita menggunakan plastik kresek yang berwarna hitam, berbau tajam untuk membungkus makanan. Nah, itu namanya tidak sesuai fungsinya dan itu berbahaya bagi tubuh kita. Kekurangan plastik selanjutnya yaitu plastik membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk terurai secara alami. Kalian bisa melihat di gambar yang paling besar. Itu adalah gambar bungkus jajan yang sudah terpendam dalam tanah selama berpuluh-puluh tahun. Ternyata setelah digali masih seperti semula ya anak-anak, hanya berubah warna sedikit.
Nah, ini membuktikan bahwa sampah plastik tidak bisa terurai dalam waktu yang cepat, membutuhkan waktu yang sangat lama, puluhan hingga ratusan tahun. Wah, bahaya nggak ini? Pasti bahaya sekali anak-anak. Sampah plastik yang tidak terurai itu di dalam tanah nantinya dapat mencemari tanah. Dan kalau tanah tercemar, air yang ada di dalam tanah juga ikut tercemar. Kalau air tanah itu kita minum, bagaimana? Pastinya itu akan membahayakan tubuh kita. Nah, bagaimana kalau sampah-sampah itu tadi menggenangi air laut atau menggunung di daratan? Nah, seperti ini contohnya. Sudah pasti ini akan mencemari tanah, mencemari air, juga mencemari udara, dan pastinya sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, anak-anak, bagaimana? Melalui tayangan tadi, kalian sudah tahu kan sekarang apa kekurangan, kelebihan, dan bahaya dari plastik. Ternyata bahaya sekali ya kalau kita menggunakan plastik dengan tidak bijak. Tidak bijak bagaimana? Ya iya, kalau kita dengan plastik kemudian membuangnya secara sembarangan itu namanya tidak bijak. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengurangi sampah plastik? Ada 3 cara. Siapa yang tahu? Oke, Bu Guru kasih tahu ya. Ada 3 cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, reuse, dan recycle. Apa sih itu? Yuk kita lihat bersama-sama. Anak-anak, 3 cara untuk mengurangi sampah plastik yang bisa kita lakukan yaitu dengan reuse, dan recycle. Reuse artinya mengurangi. Kalian bisa mengurangi sampah plastik dengan cara mengganti kantong belanjaan plastik kalian dengan kantong belanjaan yang terbuat dari kain. Kemudian untuk reuse yaitu menggunakan kembali. Jadi kalian gunakan ulang plastik-plastik bekas yang sudah tidak dipakai untuk berbagai macam kerajinan atau juga bisa untuk pot tanaman seperti dalam gambar ini. Bagus kan? Selanjutnya adalah recycle. Recycle artinya mendaur ulang. Jadi sampah plastik yang sudah tidak terpakai bisa dikumpulkan, kalau sudah banyak bisa dimasukkan ke dalam pabrik untuk dihancurkan dan dibuat plastik yang baru sehingga bisa dibuat kerajinan yang lebih bernilai. Nah, begitu anak-anak. Nah, sekarang tugas yang pertama, bersama kelompokmu carilah kegiatan yang termasuk dalam reuse, dan recycle. Untuk tugas yang kedua, amatilah sampah yang ada di lingkungan sekitarmu. Kemudian ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda bacanya ya. Nah anak-anak, lanjut tugas yang ketiga. Pada tugas yang ketiga ini kalian harus berkelompok, kemudian bermusyawarah bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Dan setiap anggota kelompok harus mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan ditulis dalam kertas kerja yang sudah disediakan. Anak-anak, plastik sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Selain bisa digunakan untuk peralatan masak, peralatan kerja, plastik juga bisa digunakan untuk peralatan permainan. Nah, permainan apa yang menggunakan plastik? Salah satunya adalah permainan bola. Kalian sudah kenal kan permainan sepak bola? Nah, bagaimana kalian suka? Nah, bagaimana dengan permainan basket? Apakah kalian juga suka? Oke. Tapi kali ini kita tidak akan membicarakan sepak bola atau basket ya. Kita akan berbicara tentang permainan yang baru, permainan bola tangan. Apa itu permainan bola tangan? Nah, kita lihat berikut ini. Nah, itu adalah gambar permainan bola tangan. Permainan bola tangan adalah permainan modifikasi antara permainan bola basket dan permainan sepak bola.
Nah, bagaimana sih aturan mainnya? Kalian pasti penasaran kan bagaimana aturan permainan bola tangan? Yang pertama, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Kemudian yang kedua, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang ketiga, bola harus dioperkan kepada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoper bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Dan yang terakhir, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan itulah pemenangnya. Oke, bagaimana anak-anak? Menyenangkan kan pembelajaran hari ini? Hari ini kita jadi tahu tentang kelebihan, kekurangan, dan bahaya dari plastik. Kita juga hari ini sudah tahu tentang bagaimana sih cara permainan bola tangan. Nah, kan bola tangan itu, permainan bola tangan harus kalian coba. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi di pembelajaran ke